Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Pembahasan pagi hari ini penting sekali ya. Ini khususnya buat yang sudah dewasa. Dan ini penuh ilmu sekali. Makanya jangan sampai ketinggalan jamaah yang ada di rumah. Tema kita adalah nafkah batin kepada istri harus penuh cinta. Bunda Tuti akan menjawab pertanyaan yang tertunda tadi. Apakah benar nih ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala, bahkan sampai tidak mendapat pahala. Padahal nafkah batin telah diberikan suami kepada istrinya. Iya Kak Soni. Apa Baik. aja itu Bunda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Habib Utsman, mohon izin. Ustaz Syam, subhanallah. Adab di dalam kita melaksanakan nafkah batin, melakukan nafkah batin antara suami dan istri itu harus diperhatikan. Boleh dibuka dulu ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita melakukan hubungan yang diwajibkan di saat kita melaksanakan kewajiban memberikan nafkah batin baik suami maupun istri, jangan sampai kita melupakan ada hal-hal yang tadinya ingin mendapatkan pahala tetapi jadi berkurang pahalanya. Mana di antaranya? Ketika kita melakukan kewajiban nafkah batin lupa tidak membaca doa. Kasam sekarang udah hafal doanya Kasam? Dari dulu sih boleh sebenarnya. Coba Kasam? Apa doanya Kasam boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Masya Allah. Nah kalau kita melaksanakan kewajiban tanpa diawali dengan doa, minimal dengan basmalah itu akan mengurangi pahala ya Kasam ya. Yang kedua ketika kita melakukan nafkah batin baik suami maupun istri, jangan lupa kalau bisa nih untuk mendatangkan pahala ini kita mohon ridho kepada Allah. Wudhu dulu Kasam, wudhu dulu. Sabar Kasam, wudhu. Jangan langsung aja Kasam, Masya Allah. Ini kan kita untuk meraih, tapi kalau kita ketika lupa kan, tapi kalau bagusnya. Makanya diingetin nih, Kak Bunda udah gak ada waktu, bagusnya baca Yasin dulu, baca Al-Muluk dulu, oh kelamaan. Nah tapi jangan sampai terburu-buru juga, sampai melupakan adab ya. Nah lihat juga kondisi, ini istri saat sedang haid atau sedang nifas. Kalau kita mengetahui keadaan istrinya sedang haid atau sedang nifas, maka kita jangan melakukan, karena itu diharamkan. Kalau memaksa juga boleh tidak Kasam? Kalau kajian sedang haid. Waduh haram. Oh, haram. Boleh enggak jalan lain? Boleh enggak jalan lain? Boleh. Boleh, tetapi jangan sampai di antara perut dan lutut. Nah itu, maka ketika kita tetap memegang apa yang disyariatkan, apa yang dicontohkan Rasulullah, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita melakukan nafkah batin, memberikan nafkah batin kepada suami atau istri, jangan sampai kita marah-marah, memaksa. Lihat kondisi istrinya, ya Allah. Langsung aja, istri itu perasaannya lembut, Masya Allah. Senang dimanja, senang diperhatikan, diajak ngobrol yang rileks. Tadi betul kata Kasam, jangan ngomongin politik, mau melakukan nafkah batin ngomongnya yang berat-berat. Aduh ribet yang begitu, hilanglah mood. Nah ketika kita hilang mood, maka kita tidak akan memaksimalkan. Apa yang disebut dengan maksimalkan? Karena kebutuhan kita itu ingin saling menikmati, memberikan kebahagiaan. Ya, makanya ini memang fikih ini kalau dijelaskan, aduh kalau bukan kita yang paham tentang ilmu fikih seperti ini, memang agak tabu ya. Tapi karena ini ilmu harus disampaikan supaya kita paham, supaya kita jelas, supaya kita ini teratur dan mendapatkan pahala di saat sedang melakukan nafkah batin baik suami maupun istri. Begitu Kak Soni. Iya, biasanya kalau soal ilmu tuh ya memang harus dipelajarin ya walaupun tabu iya, itu ya. Betul iya sekali. ini memang agak-agak tabu. Agak-agak tabu. Tapi memang harus dijelaskan. Iya, dan Insya sesuai dengan adab-adab seperti yang Iya. tadi Iya karena ada Bunda juga yang belum bilang. tahu Iya. begitu. Dan kalau misalnya kita pakai adab-adabnya insya Allah dapat pahala juga. Jadi Benar. ketika udah belajar adab-adabnya habis itu tinggal deh hadap kanan hadap kiri ya jamaah yang ada di rumah. Itu hadap pakai H. Pakai Hadap. hadap. Ya, Kan disambung-sambung. Iya, Kalau iya, pakai iya, S iya. jadinya sadap. Itu beda lagi. Sadap. Sedap itu ya. Baik, jamaah kita lanjutin lagi yuk. Karena ini penting banget nih Ustadz Syam. Yeah. Sebagai laki-laki ya kan ya. Tadi selain tahu adab-adabnya juga, perempuan juga tahu adab-adabnya. Kodrat laki-laki kan nafkahnya kan nafkah lahir, nafkah batin gitu ya Ustadz Syam ya.
Tapi ada loh, mungkin suami yang dia mau ngasih nafkah lahirnya dia kasih. Tapi dia tidak mau ngasih nafkah batin karena mungkin apa ya, entah trauma masa lalu karena mungkin pernah istrinya selingkuh atau pokoknya adalah kasus-kasus seperti itu. Kalau misalnya itu terjadi, jamaah juga pasti penasaran kan, berdosa nggak sih? Dan istri itu berhak mengajukan cerai juga apa enggak sih? Karena si suami itu tidak mau ngasih nafkah batinnya. Baik, Mohon Nabi penjelasannya, Guruku, Ustaz. Habib Utsman, Kepada Bunda Ustaz Tuti, Syam. Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana jika nafkah batin suami tidak diberikan kepada istri? Satu, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Utsman di awal acara bahwasanya itu adalah suatu bentuk kezaliman. Karena nafkah batin itu adalah hak istri dan suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah tersebut kepada sang istri. Maka jikalau tidak diberikan maka dia zalim. Kalau sudah zalim berarti berdosa, baik itu berdosa kepada istrinya, dia zalim dan juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, namun ternyata tidak memenuhinya ini karena dalam beberapa keadaan kondisi. Seperti misalnya sedang sakit. Maka ternyata atau misalnya ada yang trauma masa lalu. Maka beberapa pendapat ulama termasuk diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab lalu diambil kesimpulan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwasanya berapa lama sih sebenarnya wanita itu mampu untuk didiamkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Sayyidatina Hafsah bahwasanya berapa lama sih sebenarnya perempuan itu bertahan tidak diberikan nafkah batin. Maka beliau menjawab selama 4 bulan. Selama 4 bulan tidak diberikan maka itu bisa terjadi goncangan yang hebat ya. Maka subhanallah ya merusak moodnya, merusak segalanya. Jadi 4 bulan. Maka ini diambil oleh Imam Ahmad. Kemudian ada pendapat juga dari Ibnu Hazm mengambil daripada Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Maka itu sebenarnya sebulan sekali, harus dalam tahap sebulan. Jadi ternyata seorang suami tidaklah diperkenankan untuk tidak memberi nafkah kepada istrinya dengan alasan yang tidak jelas. Karena itu adalah zalim. Yang kedua, jikalau dalam keadaan kondisi sakit, apakah seorang istri, ini kan ada uzur nih, uzur syar'i. Sakit itu kan menjadi uzur syar'i. Kalau orang sholat saja bisa duduk karena dia sakit ya. Orang sholat saja bisa berbaring karena sakit. Orang berwudu saja bisa diganti dengan tayamum karena sakit. Maka sekarang berbicara tentang nafkah batin. Apakah bisa ditunda? Karena dalam keadaan sakit maka ternyata ini bisa dimuasyarahkan bil ma'ruf. Bisa dibicarakan dengan sang istri. Namun ternyata sang istri tersiksa. Daripada saya berbuat yang haram, daripada saya misalnya keluar rumah lalu saya berzina, apakah saya bisa meminta cerai? Maka diperbolehkan untuk meminta cerai, namun itu bukan jalan yang terbaik. Ya, tapi kalau misalnya dia bercerai karena mencari yang halal, sekarang saya tidak tahan Ustaz. Saya misalnya seorang wanita normal yang menggebu-gebu, saya ingin mencari yang halal saja. Apakah saya boleh meminta cerai? Maka diperbolehkan karena cerai itu bukan diharamkan sebagai jalan darurat, emergency. Daripada dia bertahan dalam pernikahannya tapi dia bersama dengan lelaki lain, maka mending dia bercerai lalu dia menikah dengan lelaki lain tersebut dengan jalan yang halal. Namun ternyata jikalau bersabar ya lalu menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain, lalu menikmati nafkah lahirnya, ya kan nafkah batin aja yang nggak lancar, ya nafkah lahirnya insya Allah masih lancar, maka subhanallah ini adalah yang terbaik. Namun nggak semua orang tahan, jadi wallahu ta'ala kita kasih solusi. Makanya juga nggak setiap pasangan nggak boleh egois juga ya Ustadz ya, karena kan namanya nafkah batin kan dibutuhkan dari perempuan dan laki-laki itu ya. Betul, dan laki-laki kalau dia ada usaha untuk memperbaiki diri, berobat. Nah itu harus kan, dia harus berusaha untuk berobat. Jangan udah tahu diri lemah, enggak mau berobat juga. Nah apalagi ini yang istri yang bahaya. cinta akan selalu support itu Betul. ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini kode keras nih ya. Suami kode keras saat malam Jumat. Kita lihat tayangannya, silahkan. I get so weak in the knees, I can hardly speak.
Wah, kodenya unik, bersin, hus gitu. Kalau zaman sekarang, wah lu harus swab dulu kayak takutnya sakit lagi karena bersin-bersin gitu kan. Baik, ngomongin kode keras kadang orang selalu bicara udah malam Jumat nih gitu kan. Kode-kode seperti itu jamaah yang ada di rumah pasti pernah denger kan. Nah, tapi ngomongin soal malam Jumat atau hari Jumat, emang benar ya keutamaan dan waktu khusus pasangan dalam memberi nafkah batin tuh harus di hari Jumat gitu. Kenapa nggak hari-hari yang lain? Jamaah pasti penasaran kan dengan jawabannya? Kalau gitu kita dengarkan yuk tausiah dari guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Afwan, Mas Soni, Afwan, Bunda Tuti, Afwan, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari Jumat mempunyai keistimewaan tersendiri. Dijelaskan di dalam hadis, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Jelas hari yang paling baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam pada hari Jumat. Hari ketika yang dimana hari tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami bahwasanya Adam juga diciptakan hari Jumat. Dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Masuk ke dalam surga juga hari Jumat. Dan juga hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan kita harus paham hari Jumat adalah hari raya setiap pekannya. Nabi pernah bertanya kepada Jibril, hari apa ini? Maka Jibril menjawab, hadhil jum'ah ja'alahallahu aidan laka wali ummatika. Jelas hari ini adalah hari Jumat. Ya Allah jadikan sebagaimana hari ini adalah hari raya Id. Bagi siapa? Bagimu ya Rasulullah dan bagi umatmu. As-Suyuti dalam Tanwirul Haulik dan beliau menguatkan hadis tersebut berkata, apakah kalian lemas untuk memberikan nafkah batin terhadap istri kalian pada setiap hari Jumat? Pada hari Jumat tersebut, pada pagi hari. Karena ketika memberikan nafkah batin mendapatkan 2 pahala. Jadi sebetulnya tuh hari Jumatnya itu bukan malam Jumatnya. Yaitu menyebabkan istri mandi dan juga menyebabkan dia mandi. Jadi 2 kali mandi itu. Istrinya mandi, suaminya mandi. Pahala mandi Jumat dan pahala menyebabkan istrinya mandi. Dan ini adalah jelas bahwasanya hadis ini dikatakan bahwasanya diriwayatkan dari Baihaqi dan Su'abul Iman dari hadis Abu Hurairah. Dan dari Aus bin Aus ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man gosala, man iktasala. Sekali lagi, man iktasala yaumal jum'ah wa gosala wa bakara wa betekara wa dana wastama wansat kana lahu bikulli khutwatin yakhtauha ajras sanah siyamuha wa giyamuha. Siapa orang yang mandi pada hari Jumat lalu dia mencuci kepalanya dan mencuci daripada anggota badannya. Lalu dia pergi di awal waktu, dia pergi untuk melaksanakan yakni salat Jum'ah, yakni pada waktu khutbah pertama. Dia mendekat kepada imam, dia dengar khutbah tersebut dan dia diam, ansit, dia diam. Jadi kalau khutbah Jumat ente ngobrol gak? Enggak. Nah diam, pahalanya hilang kalau enggak. Ya. Dia diam, dia ansit, dia dengerin, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat 1 tahun. Kalimat di sini iktasal, dia itu mandinya mandi zunub, bukan mandinya mandi Jumat doang. Jumat Yang doang. dikatakan pahalanya ini dapat pahala tadi berapa tahun? Berapa tahun? Pahala 1 1 tahun. tahun. Ya Nah Allah. jamaah di rumah dengerin, jangan gak dengerin. Iya. Pahala setahun. Tapi ingat bukan hari Jumat aja. Karena hari yang lain nanti kalau ada istri yang dapat ilmunya sedikit. Wah gak mau Jumat aja malam Jumat. Kok gak hari Jumat aja. Akhirnya suami ya 1 minggu manyun. Ya. Padahal kalau mau rizkinya banyak, rizkinya berkah. Harus sama suami dan istri paham nih. Kalau suami kasih kode, gitu kan. Atau- Siap, harus siap. Ketek-ketek. Anytime, siap, ya kan. Jangan ketak, siap. Kalau dia bisa siap setiap waktu, maka keberkahan di dalamnya. Kenapa? Masya Kalau Allah. dia nggak siap, takutnya yang lain siap loh. Wah jangan dong. Tapi Bib, Bahaya. tadi pas Habib nanya ke aku nggak bisa jawab karena aku lagi bingung Bib. Masih ada yang aku pikirin. Apa Itu tadi dipikirin? Habib bilang hari Jumat bagus. Cuma pertanyaannya bagusan pagi, siang, sore apa malam ya Bib? Yang bagus itu dalam hadis adalah pagi. Oh pagi. Jumatnya Jumat pagi. Jumat biar pagi. dia bisa mandi Jumat, Heeh. mandi hadas. Oh, tapi kalau malamnya Hadasnya lagi hadas, juga nggak apa-apa hadas besar. ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bisa 2 kali bagus. Oh, Masya 3 Allah. kali lebih bagus. Oh Masya Allah. Kan auto rezeki banyak. Auto rezeki banyak, Masya Allah berkah ya suami dan istri. Terima kasih Habib Usman Betul. untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Karena
semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala Masya Allah sudah Allah tuliskan di dalam sebuah pedoman dan petunjuk yang begitu indah Masya Allah yaitu Al-Quran. Dan sekarang jamaah siapkan hati kita akan masuk ke segmen Al-Quran menjawab. Silakan Ustaz Syam, silakan Bunda Tuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu lengkap ajaran Islam. Karena Islam itu indah memang. Hingga urusan nafkah batin yang mungkin tidak terfikirkan untuk diurusi oleh agama. Namun ternyata agama si detail itu menjelaskannya. Bagaimana memperlakukan seorang istri, bagaimana cara yang baik dalam memberi nafkah batin. Namun ternyata masih ada sebahagian orang yang ternyata ketika hendak memberikan nafkah batin itu masih dalam keadaan yang dilarang. Karena tidak semua hari diperbolehkan. Nah, Al-Quran menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebuah ayat yang sangat indah menjawab pertanyaan daripada manusia pada saat itu tentang haid. Jadi masalah haid pun ditanyakan kepada baginda Nabi SAW. Lalu turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid dan mereka bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang haid. Maka kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka katakanlah bahwa itu adalah kotoran, karena itu jauhilah pada saat waktu haid. Tapi ternyata pada saat itu juga ketika seorang wanita haid, maka itu diasingkan jauh dari rumah. Jauh dari rumah, ditaruh di tempat yang sangat jauh dari rumah. Maka subhanallah Al-Quran datang untuk meluruskan hal tersebut. Mereka dalam keadaan haid namun bukan berarti tidak boleh disentuh. Mereka dalam keadaan haid bukan berarti tidak boleh disayangi. Mereka dalam keadaan haid bukan berarti najis nggak bisa disentuh ataupun salim ataupun apapun itu. Maka tetap diberikan kasih sayang. Karena nafkah batin itu bukan hanya nafkah biologis. Tapi ternyata memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Tidak merasa yang namanya dia adalah kotoran. Maka subhanallah Al-Quran mengangkat derajat wanita. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu ma amarakumullah. Kalau sudah suci maka dekatilah mereka. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Namun ternyata istri itu bukan hanya ternyata sesuatu yang menjadikan kita hanya untuk melampiaskan nafsu biologis. Namun ternyata istri itu dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa yang sangat-sangat indah. Sebagaimana Al-Quran menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin.
bahasa yang sangat indah dari surah Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan para wanita, para istri dengan ladang atau kebun. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Berarti kalau istri itu adalah ladang, maka sang suami adalah petaninya. Petani juga harus menyiapkan bibit yang terbaik. Sang petani juga harus menyiapkan peralatan yang terbaik, perkakas yang terbaik. Mereka hanya menyalahkan, kadangkala ada seorang suami hanya menyalahkan wanita tentang anak yang dilahirkannya. Namun ternyata kita sebagai laki-laki, sebagai suami kadang lupa untuk menyiapkan bibit yang terbaik. Karena kalau kita mau menanam bukan hanya bagusnya ladang tersebut, tapi bagusnya bibit itu juga yang harusnya menjadi suatu ukuran atas keberhasilannya. Maka jikalau Allah sudah mengumpamakan seorang istri atau para istri ini adalah sebuah ladang bagi kita, maka tentulah kita bukan hanya menanam di sana, tapi ada merawatnya, ada menyiraminya, ada memperhatikannya. Sebagaimana mungkin ibu-ibu sayang dengan tumbuhannya, ada daun ini, ada tanaman ini, ada tanaman ini. Maka subhanallah, istri itu harus diperhatikan, dirawat, disayang. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Ternyata memberikan nafkah batin terhadap istri juga termasuk daripada bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah jamaah setelah yang satu ini masih ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.